itulah pikiran yang salah, yang sesat pada waktu itu, karena kita euforia menganggap kemudian sebuah perusahaan startup bernilai unicorn atau sekitar 14 triliun, 15 triliun, dekakon sekitar 150 triliun, itu sebuah prestasi. Padahal unicorn atau dekakon itu bukan keuntungan, bukan keuntungan perusahaan itu senilai 15 triliun atau 160 triliun. Sama sekali enggak, bukan. Itu, ya. Itu adalah uang yang dihabiskan untuk dia menjadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak Istok Majelis Ngopi, tema yang kita angkat hari ini sebenarnya sudah pernah ditulis oleh Cak Agus Maksum pada tahun 2020. Waktu itu ia sudah mengingatkan tentang bahaya model bisnis startup digital yang berbasis bakar uang dan hanya mengejar status unicorn dan dekakon. Prediksinya jelas, ya, cepat atau lambat ekonomi gelembung alias bubble ekonomi ini akan pecah. Dan kini tahun 2025 kenyataan ini sudah di depan mata. Selamat datang kembali di Pak Istok, Gus. Assalamualaikum. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah baik. Ini kita bahas tulisan lama ini ya. Oh gitu. Iya, tidak apa-apa. Tapi ini masih up to date, Gus. Iya, saya jadi harus baca-baca juga ya. Iya, lama ya. Okay. Kali ini kita akan bahas tema yang sangat relevan, ya meskipun kata Cak Agus Maksum tadi tulisannya sudah lama, karena itu tulisan yang dia mengingatkan kepada kita semua itu tahun 2020 itu ya. Tapi saat ini justru masih relevan ya, karena apa yang diprediksikan Cak Agus itu tahun ini betul-betul terjadi, ya kan? Ya, oke. Euforia industri startup digital 4.0 lalaikan garis perjuangan ekonomi bangsa. Itu pesan yang tahun 2020 judulnya. Judul yang sempat ditulisnya. Kita mulai dari hal mendasar dulu, ya. Banyak orang bangga ketika kita mendengar Indonesia punya unicorn, ya. Bahkan dekakon. Nah, apa sebenarnya yang salah dengan tren startup digital ini? Ya, jadi begini, Cak Mengesti ya. Ini unicorn, dekakon itu kan tren startup digital. Jadi teknologi digital yang menjadi bagian dari lifestyle. Jadi sebenarnya bukan teknologinya yang salah, ya. Jadi bukan teknologinya yang kita tolak, tapi teknologi digital yang kita pakai itu netral-netral aja ya. Tapi begini. Teknologi yang netral itu bisa dipakai untuk kebaikan, bisa juga dipakai untuk mengeksploitasi. Nah. Jadi yang masalah adalah adanya model bisnis yang menunggangi teknologi itu ketika dipakai dalam ekonomi, ya. Jadi atau model bisnis yang menungganginya. Jadi startup digital di Indonesia itu rata-rata kan memakai strategi bakar uang, ya. Nah, uang dibakar untuk melakukan akuisisi user. Jadi bagaimana intinya platform digital yang baru muncul itu punya user yang banyak. Itu dengan cara membeli user, bakar uang. Akibatnya begini, terjadi satu disruption. Kenapa? Karena disruption terjadi karena bakar uang itu menyebabkan predatory pricing. Artinya dia menjual produk dan jasa itu di bawah harga pasar, bahkan bukan hanya di bawah harga pasar, di bawah harga pokok produksi. Ya tentu saja kompetitor akan mati. Kenapa? Karena kompetitor pasti menjualnya
dengan harga pasar, ya kan, di atas harga pokok produksi tentu mencari keuntungan. Lalu dia muncul dengan predatory pricing, menjual dengan harga yang murah di bawah harga pasar. Yang penting konsumen itu tertarik masuk ke dia, terkumpul di dia untuk menjadi usernya dia. Nah, akibatnya kemudian banyak UMKM bahkan jasa seperti ojek pangkalan mati, taksi bahkan ya taksi yang kita kenal besar-besar itu pun kalah oleh dia. Kenapa? Karena ya dia memang menjual dengan harga yang sangat murah, ya kan? Dan akhirnya kemudian bisnis yang disebut sebagai bisnis konvensional itu kemudian mati, ya, tercekik oleh model predatory pricing yang bakar uang itu tadi. Dan itu semua bukan hasil inovasi alamiah, ya, itu adalah hasil dari sebuah model bisnis kapitalis, ya, untuk memonopoli pasar. Ya. Cak Agus, disrupsi ini kan ada dua ya. Disrupsi yang natural, kita tahu bahwa disrupsi natural misalnya dulu Walkman ya, Walkman terdisrupsi dengan sekarang macam-macam sudah ya. Ini kemudian hard disk itu sekarang kena iCloud ya, ini kan natural ya. Tolong dijelaskan disrupsi akibat model bisnis yang tadi Cak Agus sampaikan. Ya, oke, betul. Jadi disruption itu sebenarnya ada dua ya. Disruption natural yang seperti Cak Mengesti sampaikan tadi, itu yang normal, yang natural, no problem. Itu kita harus terima karena itu bagian dari sebuah kemajuan teknologi. Contoh yang paling simpel, mesin ketik. Mesin ketik kemudian tergantikan oleh komputer. Itu teknologi, mau nggak mau. Atau kamera digital, kamera Polaroid. Ya, dulu kan kamera film, kamera Polaroid itu kan dulu kita mesti beli film isinya 24, 36 ya, dicuci dan lain sebagainya. Ya, tiba-tiba sekarang muncul kamera digital, dan kamera digital itu bahkan tertempel di gadget. Ya otomatis kamera Polaroid itu terdisrupsi. Ini natural. Mesin ketik terdisrupsi natural. Seperti Walkman terdisrupsi iPod itu tadi. Itu disruption yang natural, dan itu yang dipakai narasi seolah-olah itulah yang disebut sebagai era disruption. Nah, seolah-olah kalau kita tidak mengikuti tren teknologi itu maka kita akan ketinggalan. Lalu kemudian narasi ini dibelokkan atau dipakai untuk menyesatkan publik yang sedang euforia, seolah-olah model bisnis predatory pricing tadi itu juga sebuah disruption. Maka kemudian pada waktu itu banyak orang menyebut sebagai disruption era ketika masuknya platform-platform startup digital itu. Nah, jadi ketika platform startup digital masuk, lalu di situ bukan karena teknologi, tapi karena adanya modal besar kapital yang menyertainya, lalu kemudian dia tadi itu menggunakan predatory pricing, menjual produk dan jasa di bawah harga pasar, maka kemudian kompetitor mati. Nah, matinya kompetitor itu dianggap sebagai disruption. Ya kan? Padahal ini bukan menyesatkan. Ini bukan natural disruption, ini disruption yang disebabkan oleh model bisnis yang menunggangi itu tadi. Nah, ini yang seharusnya pada waktu itu negara itu harusnya sudah tahu gitu loh, karena itu sebenarnya sama dengan praktek dumping. Ya, jadi harusnya kan gitu. Jadi Agus, disrupsi natural itu lahir dari teknologi yang berkembang, ya kan? Sedang disrupsi model bisnis lahir dari kapitalis yang ingin memonopoli pasar. Dan itu nanti akan berakibat bubble ekonomi, karena bakar uang kan nggak akan seterusnya bakar uang. Satu saat setelah kompetitor pada mati dia akan memonetize kan gitu. Ya, ngambil posisi.
Oke, kalau begitu, eh, bagaimana dengan kebanggaan kita terhadap unicorn dan dekakon? Bukankah itu dianggap prestasi? Nah, itulah pikiran yang salah, yang sesat pada waktu itu, karena kita euforia. Menganggap kemudian sebuah perusahaan startup bernilai unicorn Yes. atau sekitar 14 triliun, 15 triliun, dekakon sekitar 150 triliun, itu sebuah prestasi. Padahal unicorn atau dekakon itu bukan keuntungan, bukan keuntungan perusahaan itu senilai 15 triliun atau 160 triliun. Sama sekali enggak, bukan Bukan. itu. Ya. Itu adalah uang yang dihabiskan untuk dia menjadi seperti itu. Ya. Jadi upaya untuk monopoli itu ya. upaya untuk monopoli, dia gelontorkan uang, membuat uang. predatory pricing, membuat harga murah, lalu kompetitor mati. Ya, kompetitor mati itu ya UMKM kita kan yang mati. Iya. Ya, Orang-orang kita sendiri yang mati. orang-orang kita sendiri. UMKM itu misalnya di Jawa Timur itu Tanggulangin itu sentra industri mati. Kebanggaan yang salah. Iya kan gitu. Jadi pada waktu itu tahun 2000, sebenarnya bukan hanya tahun 2020, sebelum menulis ini saya sudah sering mengingatkan bahwa unicorn dan dekakon ini akan membunuh UMKM kita ini. Kenapa? Karena kok dibiarkan ada sebuah perusahaan asing masuk dengan modal yang sangat besar, lalu kemudian menguasai pasar dan mematikan industri kita, kan gitu. Jadi sebenarnya kebanggaan terhadap unicorn dan dekakon ini adalah kesesatan, ya, lalainya para pemimpin kita pada waktu itu, ya, terhadap garis perjuangan itulah yang saya tulis itu, kan, garis perjuangan ekonomi Pancasila. Kalau begitu ya, sebetulnya Indonesia punya jalan sendiri. Apa yang dilupakan? Nah, oke. Tadi itu ya, jadi model bisnis yang masuk dengan predatory pricing, lalu kemudian membuat kompetitor mati, itu sebenarnya model bisnis kapitalis. Ya, jadi ini sebenarnya kita bicara pertarungan ideologi antara kapitalis, kemudian nanti ada komunis, sosialis, dan Pancasila. Nah, pada waktu terjadi euforia itu, ya, itulah kita lalai terhadap ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila, kalau para pemimpin pada waktu itu tidak lalai, seharusnya dia stop itu. Nggak boleh ada model bisnis yang berpraktek predatory pricing, bakar uang, mematikan kompetitor. Itu seharusnya negara itu sudah harus stop. Kenapa? Karena kalau para pemimpin, ya, kita pada waktu itu masih memahami pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, di mana tidak boleh ada segelintir orang menguasai pasar, memonopoli pasar. Itu seharusnya model bisnis itu sudah di stop, tidak boleh dengan peraturan, dan itu sama istri. Oh, Masya Allah. Jadi seharusnya arah pembangunan digital pun mengikuti prinsip itu kan? Ya, jadi prinsip ekonomi Pancasila di mana perekonomian itu disusun berdasar atas asas keluargaan, cabang-cabang produksi menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Itu harusnya sudah diingat pada waktu itu, dan kemudian ketika mulai terjadi pemusatan kekuasaan, ya, pasar kepada segelintir platform digital, itu harusnya mereka ini katakanlah lalai, ya, harusnya segera kemudian di stop, dan kemudian harusnya kita mulai memikirkan bagaimana itu model ekonomi Pancasila di era digital, harusnya kan begitu. Jadi kalau begitu euforia startup 4.0 yang sering digembar-gemborkan itu justru bisa jadi jebakan buat kita, ya. Ya, jadi jelas ketika saya tulis lalai itu kan kemudian ini nanti ada banyak UMKM kita yang mati, ada banyak sentra industri kita yang mati, lalu kemudian kekuatan ekonomi
terpusat pada beberapa platform digital dengan kekuatan modal yang besar itu artinya nanti akan ada bubble ekonomi. Ya. Kenapa? Karena kekuatan kapital yang besar yang tadi tumbuh dengan cara membunuh kompetitor itu kan dengan cara bakar uang. Nah, ketika bakar uangnya sudah habis, dan kemudian dia tidak lagi memberikan insentif subsidi cepat, mudah, murah, maka kemudian mereka mulai mencekik user yang masuk ke dalam ekosistem itu. Masuk jebakan itu. Ya, masuk jebakan, dan pada saat itu akan terjadi apa sih dengan bubble ekonomi tadi itu. Ya. Ini luar biasa, Agus. Jadi kesimpulannya ada dua pilihan. Kita larut dalam disrupsi model bisnis yang radikal dan menjerat, atau membangun jalan sendiri dengan ekonomi Pancasila gitu. Iya. Jadi oke lah, katakanlah pada waktu awal-awal kita euforia, ada banyak juga ekonom-ekonom profesor kita yang euforia ikut menggembar-gemborkan model bisnis ini, ya, membangga-banggakan, menggembor-gemborkan, karena bukan hanya membanggakan, dia bikin pelatihan-pelatihan, motivasi-motivasi untuk mengatakan bahwa inilah era disruption, inilah model bisnis digital. Lalu kemudian seolah-olah yang tidak mau mengikutinya itu ketinggalan zaman, kan gitu. Nah, pada waktu itulah kemudian, padahal itu bukan disruption natural. Ya, itu bukan disruption natural, itu yang saya sebut sebagai disruption akibat model bisnis yang seharusnya ya para ekonom profesor itu paham, mengerti, dan kemudian harus mulai waspada, dan pada waktu itu harusnya sudah mulai memikirkan nih, oh ya ini berarti ada satu model bisnis kapitalis yang bergerak ke sini, dan kita punya model bisnis sendiri yaitu ekonomi Pancasila, dan harusnya mulai memikirkan bagaimana model bisnis ekonomi Pancasila di era digital, ya kan? Nah, di mana kemudian bentuknya koperasi, lalu koperasi itu bisa digunakan seluruh warga negara Indonesia, lalu negara yang mendapatkan amanat dari konstitusi itu untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat itu menyalurkan subsidi, menyalurkan sembako, menyalurkan berbagai macam PSO, Public Service Obligation itu melalui platform digital koperasi itu, kan gitu. Bukan sebaliknya ya, propaganda negatif terhadap koperasi. Koperasi dilihat dari sisi jeleknya tok ya, masa lalu itu. Tapi lupa, tidak berpikir bagaimana masa depannya ini, kan gitu ya. Ya, jadi sebenarnya justru menurut saya era digital atau teknologi digital itu bisa digunakan untuk tadi itu membalik paradigma koperasi. Karena koperasi di dulu itu memang kurang berhasil karena tidak dijadikan sebagai mainstream, sokok guru ekonomi, walaupun sebutannya begitu. Nah, ketika sekarang kita berada dalam teknologi digital, maka sebenarnya muncul peluang. Paradigmanya bisa lain ya. Iya, jadi dibuatlah sebuah platform teknologi digital yang kita sebutlah platform digital ekonomi Pancasila, bentuknya koperasi, mewadahi ratusan juta, lalu disitulah negara menyalurkan berbagai macam tugas negara sebagaimana ditugaskan dalam ayat 2 pasal 33 itu, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak disalurkan melalui koperasi. Sehingga kemudian seluruh rakyat Indonesia punya platform itu, lalu dia mendapatkan jaminan harga yang murah, barang mudah, dan kemudian berbagai macam subsidi, berbagai macam yang disebut sebagai public service obligation negara itu disalurkan di situ. Maka seharusnya platform digital ekonomi Pancasila menjadi satu peluang untuk merubah paradigma koperasi. Kalau dulu koperasi itu jelek, image-nya sekarang menjadi
memberikan harapan, karena disitulah kemudian warga bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan pendapatan harian, bulanan. Ya, yang transaksi bisa dapat cashback ya. Jadi cashback. harusnya Para pejuang-pejuangnya yang bina, ngordinir, motivasi dan ngajari itu juga bisa dapat SHU ya, SHU bulanan maksudnya. Ini jadi paradigma ini sudah berbeda ya. Harusnya kita juga change ya, dari paradigma lama ke paradigma baru tentang koperasi ini. Okay. Sahabat Bystock Majelis Ngopi, kita sudah mendengar penjelasan panjang lebar dari Cak Agus Maksum bahwa euforia startup digital 4.0 dengan jargon unicorn dan dekakorn ternyata bukan jalan menyehatkan ekonomi bangsa. Teknologi bukan masalah, tapi model bisnis yang menungganginya jelas bertentangan dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Iya betul Pak Mengisti. Jadi itu tadi ya, setelah oke lah, kita memang boleh saja salah, dan itu bagian dari istilahnya benturan. Dari belajar ya. Terbentur. Nah sekarang kita harus membentuk. Setelah terbentur itu bentukannya yaitu kalau begini, ini peluang bagi bangsa Indonesia untuk mengimplementasikan ekonomi Pancasila di era digital. Nah, karena lifestyle digitalnya sudah dapat nih, udah dipakai. Hanya platformnya kan masih platform asing, yang hadirnya dengan model predatory pricing, lalu kepemilikannya 90% dimiliki oleh asing, lalu kemudian ternyata itu pun dia juga tidak mendapatkan keuntungan, lalu nanti dia masih mau exit dengan strategi exit. IPO itu lagi juga nanti akan membuat bubble ekonomi atau tipu-tipu melalui penjualan saham, seolah-olah sahamnya itu adalah saham yang akan naik kan gitu. Nah dan itu semua adalah bagian dari benturan awal yang boleh sajalah kita euforia atau terlupakan, tapi harusnya segera cepat kita menyadari bahwa ternyata menimbulkan bubble ekonomi, menimbulkan keresahan sosial, menimbulkan kerugian pada masyarakat, menimbulkan kematian UKM, menimbulkan kematian pada sentra-sentra itu, dan harus segera berpikir ekonomi Pancasila di era digital harus membalik keadaan ini kan gitu. Oke. Selain yang disebutkan itu kan tentu saja kedaulatan data itu tidak ada di kita. Tidak ada di pemerintah kita, tidak ada di Indonesia. Iya betul sekali. Ya itu yang juga tidak kurang penting. itu sangat penting justru itu, Cak Agus. Iya betul Cak Maisti. Jadi yang menjadi bagian cukup terpenting dari situasi itu tadi adalah era digital kan data. Data itu adalah tambang baru, dan ketika kita membiarkan platform besar, platform asing menguasai pasar kita itu, maka data ekonomi, data warga negara, data sensitif yang terkait mereka dengan perputaran ekonomi, profil dan macam-macam itu kan kemudian terkumpul dalam platform itu. Nah ini juga harus menjadi bagian dari pemikiran untuk kemudian cepat menghadirkan ekonomi Pancasila dalam platform digital ekonomi Pancasila, supaya kemudian juga data itu juga dikuasai oleh bangsa Indonesia, sehingga kemudian kedaulatan data itu kemudian bisa diselamatkan. Selain juga kemudian menghasilkan model ekonomi Pancasila untuk kemakmuran bangsa Indonesia itu tadi kan. Iya. Sebenarnya ini kan sudah sejak awal digariskan sejak berdirinya Republik ini, ekonomi Pancasila, sebuah ekonomi yang mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong dan kemakmuran bersama kan. Iya betul. Itu tadi yang saya katakan di judul depan, itulah yang kita lalaikan. Ekonomi itulah garis perjuangan ekonomi bangsa yang kita lalaikan akibat euforia terhadap startup digital 4.0. Kita mengira itu adalah
kemajuan Ya, ya, teknologi akan membawa kemakmuran. Itu era yang disebut sebagai era disruption. Lalu tadi itu kita euforia ke sana kan gitu. Dan itu ternyata kemudian melupakan kita pada garis perjuangan, yaitu ekonomi Pancasila. Dan akibatnya sekarang kita berada pada situasi di mana bubble ekonomi dipecah, menimbulkan banyak keresahan sosial seperti kerusuhan ojol, 7 juta ojol di akhir Agustus. Itu adalah bagian dari bubble ekonomi yang pecah itu tadi. Masya Allah. Oke, oke. Baik, sahabat Pak Stop Majelis Ngopi, inilah saatnya kita sadar ya. Jangan terpesona lagi dengan ilusi unicorn dan dekakorn. Mari kita bangun ekosistem digital yang berkeadilan ya. Karena masa depan bangsa ini bukan ditentukan oleh investor asing, tapi oleh kita semua, rakyat Indonesia. Yes. Terima kasih Agus atas literasinya hari ini yang menurut saya luar biasa. Ini pencerahan buat saya maupun para sahabat Pak Stop. Terima kasih. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.